Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di aula SMP Al-Hadiriyah Jakarta ya. Di sekolah ini saya nih bertemu dengan adik-adik kelas 9 dan tadi kita berbicara tentang motivasi dan konsep diri yang positif. Nah, ini sangat menarik dan adik-adik ini juga tadi menyimak ya dengan baik dan juga ada beberapa pertanyaan. Semoga ya bermanfaat ya pertemuan ini dan juga video ini. Jika bermanfaat silahkan untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah mengundang. Senang bertemu dengan anak-anak karena dunia saya ya bertemu anak-anak ya. Oke, Pak, saya boleh berdiri di situ ya, izin ya. Oke, baik, saya mungkin minta dibantu PPT-nya ya untuk mengarahkan karena di surat saya diminta untuk memberikan motivasi gitu. Baik, yang next aja Pak. Bisa next Pak. Oke, susah ya. Oh ya, ini kalau secara singkat tadi panjang ya Pak ya. Mungkin yang nggak ada di situ, saya ini konten kreator. Jadi saya punya YouTube ya sejak tahun 2021. Nah, karena akhirnya semua kegiatan saya itu bisa dilihat di channel YouTube saya. Mungkin itu sebagai bentuk tambahan ya, pengembangan diri saya yang terakhir ya, mengikuti zaman lah, karena ini udah era digital. Kalian juga jarang pasti nonton TV, mungkin orang lebih suka menonton YouTube ya. Oke, next lagi Pak. Nah, adik-adik sekalian, pernah nggak dengar konsep diri positif? Pernah dengar? Belum pernah. Konsep diri itu harus dimiliki oleh setiap anak. Jadi kalau kita ya memiliki konsep diri yang positif, maka sebenarnya kita tahu apa potensi diri kita, apa yang kita kelebihan di diri kita, apa yang kita inginkan, karena kamu mengenali dirimu. Jadi prinsipnya konsep diri adalah yang positif adalah mengenali diri, mengenali dirinya sendiri. Nah, sekarang coba kamu umurnya kira-kira berapa ya? 14? 15, oke. Di antara itu. Nah, kira-kira pada usia ini kamu sudah menemukan belum sebenarnya kelebihan dirimu apa? Menemukan? Belum. Nah, kalau menurut Gardner ya, dia itu seorang penulis dan peneliti hebat lah ya. Gardner ini menemukan bahwa pada manusia yang dia research itu ternyata ada 9 kecerdasan. Satu orang, satu anak itu bisa memiliki satu kecerdasan saja, tapi bisa memiliki lebih dari satu, lebih dari dua, bahkan lebih dari 3, walaupun dia sendiri dalam risetnya tidak menemukan anak yang memiliki 9-9-nya. Nah, 9 itu apa? Kecerdasan akademik ternyata hanya satu, hanya salah satu. Tapi ada anak cerdas akademik, terus dia jago renang. Dia cerdas akademik, tapi dia jago nyanyi. Dia bisa nyanyi, bisa main musik, bisa nari. Nah, itu juga sebuah bentuk kecerdasan. Jadi yang Tuhan kasih ke kita, segala kelebihan itu kecerdasan. Kamu Pak lihat TV ada host-host ya. Host itu dia bekerja di situ, mungkin waktu belajar gitu. Misalnya Aiman yang terkenal. Ternyata Aiman waktu dia kecil, dia bilang, oh saya tidak menguasai semua mata pelajaran tentunya. Tapi ada mata pelajaran yang sangat dia suka gitu ya, bagian yang mana, karena dia nganggap itu kelebihannya. Dan kelebihannya dia adalah jago bicara. Jadi kalau kamu jago bicara pun itu namanya kecerdasan verbal ya. Nah, adik-adik, kalau kita berbicara ini, individu seperti kita ini harus kenal dulu kecerdasannya apa. Karena begitu kita tahu potensi diri kita, maka kita jadi ngerti passion kita di mana ya. Saya contohkan ya. Barangkali sebelum saya ngebahas apa itu konsep diri, saya mau ngomongin contoh. Jadi kalau baca buku ya, itu yang menulis
memang penulis dari Amerika, tapi bukunya itu sampai diterjemahkan dalam 36 bahasa. Ada salah satu buku dia yang menceritakan, ya di awal bukunya sebagai pengantar seorang anak Indonesia. Anak ini seorang anak perempuan, ya perempuan. Dia ini waktu masih usia sekamu ini, dia sudah punya mimpi, dia sudah punya keinginan, dia ngerti dirinya tuh potensinya di mana. Dia kalau ditanya pengen jadi apa udah paham. Satu yang dia ingin, saya ingin belajar tentang ilmu manusia, saya ingin jadi psikolog. Tapi saya mau kuliah psikolognya di Jerman. Lalu kenapa pengen kuliah di Jerman? Karena ada universitas ya di sana yang memang psikologinya adalah terbaik di dunia. Pada saat itu dia nggak ngerti bahasa Jerman pada seumur kamu. Tapi begitu dia SMA, dia memilih sekolah yang ada bahasa Jermannya sebagai bahasa asing. Lalu dia itu sempat oleh ayah ibunya dianggap, karena ayah ibunya bukan orang yang kaya yang bisa nyekolahin dia di luar negeri. Orang tuanya tuh justru ingin sama seperti orang lain ingin membunuh mimpinya. Jadi waktu itu dia dikatakan bahwa kamu nggak mungkin, udahlah kuliah aja di UI kayak di UGM, pokoknya di Indonesia. Nggak usah mimpi yang sebesar itu. Tapi dia nggak pernah menghentikan mimpinya. Dia datang ke kedutaan besar Jerman, minta brosur dan minta poster universitas yang dia mau. Dan diberi, walaupun tidak hari itu, kemudian dikirim ke rumah dia. Setelah itu dia tempel di kamarnya dan menghadap tempat tidurnya. Jadi kalau dia mau tidur, dia akan ngelihat ke situ. Kalau dia sedang putus asa, dia akan ngelihat ke situ. Dan pada saat itu ada halamannya, kan universitas itu punya halaman. Dia bayangkan dia duduk di taman baca buku, dia masuk ke perpustakaannya, dia kuliah. Jadi dia membayangkan mimpi itu terus menerus sampai terinternalisasi dalam tubuh dia. Ketika SMA, dia tidak cukup dengan gurunya, karena ternyata guru bahasa Jerman dia yang nggak membuat dia akhirnya juga bisa bahasa Jerman secara yang dia ingin. Lalu dia minta sama orang tuanya untuk dilesin bahasa Jerman. Dia les bahasa Jerman sampai betul-betul dia jago bahasa Jerman. Kenapa dia mempersiapkan diri? Karena mimpinya jelas, kan dia mau ke Jerman. Begitu kelas 3 SMA, apa yang dia lakukan? Dia membuat lamaran-lamaran ke universitas di Jerman untuk mendapatkan beasiswa. Tapi dia ditolak di 9 surat lamaran yang dia berikan. Tetapi dia nggak pernah putus asa, terus nyoba, tolak sekali, 2 kali, sampai ke 9. Pas yang ke 10 diterima. Ini kayaknya habis ya Pak? Habis apa? Tapi kedengaran ya suara saya? Oke. Baik. Nah, pas yang ke 10 diterima. Dia betul-betul kuliah di Jerman. Dan mimpi dia setelah di Jerman, jadi dia tiap 5 tahun memperbaharui mimpinya. Setelah 5 tahun, dia kuliah. Dia pada saat kuliah itu dia udah punya mimpi lagi waktu kelas 3 SMA. Mimpinya adalah, saya mau jadi psikolog di Amerika Serikat. Itu sebenarnya sesuatu yang bagi orang, itu dianggap gila kan? Nah, terus apa yang terjadi? Ketika dia di Jerman, dia cari pacar orang Amerika. Karena dia akan ke Amerika kan? Tujuan dia setelah lulus kuliah di Jerman akan jadi psikolog di AS. Untuk masuk AS, dia ingin menikah dengan orang Amerika agar mendapatkan ya kelak kewarganegaraan Amerika juga kan, dan bisa kerja di sana. Ternyata semuanya berhasil sampai kemudian dia betul-betul tinggal di Amerika dan sekarang dia menjadi psikolog terkenal di sana. Bayarannya per jam ya untuk psikolog di Amerika, dan itu sangat mahal. Dan dia juga betul-betul menjadi kaya raya karena dia selalu berpikir positif tentang dirinya. Anaknya yang lahir pertama kan dia kebetulan beragama bukan Islam ya. Ketika kemudian anaknya lahir yang pertama, dia bertemu dengan penulis buku karena ternyata dia baca bukunya si John ini. Dia merubah dirinya itu karena dia membaca buku tentang berpikir positif. Jadi ketika di Amerika dia bilang, suatu saat saya ingin bertemu dengan penulis buku yang sudah mengubah cara saya berpikir. Jangan pernah takut bermimpi itu. Akhirnya dia bertemu karena John itu menjadi narasumber di kota tempat dia tinggal. Karena di Amerika kan 50 negara bagian, bisa letaknya jauh-jauh banget ya. Nah begitu bertemu,
dia kebetulan hamil besar, dan si John bilang dia berjanji kalau anaknya nanti lahir, dia bersedia menjadi bapak baptis sebagaimana permintaan si perempuan Indonesia ini. Dan sekarang dia sudah tinggal di Amerika, punya anak, punya apa. Tapi saya ingin mengatakan, tidak ada mimpi yang tidak mungkin. Selama mimpi itu kamu yakini seyakin-yakinnya, dan bagaikan mencari alamat. Kalau alamat masa depanmu itu jelas, coba kamu pernah cari alamat, tapi alamatnya tuh nggak jelas. Kamu kemungkinan nanya-nanya, kedua kesasar. Kalaupun sampai lama, tapi coba kalau alamatnya begitu jelas, kamu akan tiba di lokasi itu dengan tepat dan cepat. Begitupun mimpimu, cita-citamu. Nah, itu yang kemudian saya mau bahas dalam konsep diri yang positif, ya. Nah, adik-adik, individu yang memiliki konsep diri itu artinya ia mampu memandang dirinya secara positif. Kira-kira kamu ribut nggak misalnya dengan punya jerawat? Seolah-olah mengganggu banget. Padahal kita nggak perlu pusing dengan apa yang ada di tubuh kita yang pemberian Tuhan. Kalaupun berjerawat adalah hal yang wajar. Tapi kita bisa kehilangan rasa percaya diri hanya karena jerawat. Berarti tidak menerima diri secara positif. Yang kedua, mungkin kita tidak punya ayah ibu. Kita semua nggak akan punya ayah ibu yang sempurna. Tapi seolah-olah kita ngelihat ayah ibu teman kita orang yang sempurna. Ngelihatnya di media sosial. Padahal di medsos itu kalau kita posting pasti milih kan yang bagus-bagus aja. Jadi rumput tetangga seolah lebih hijau. Padahal mungkin kamu jauh lebih bahagia dan lebih patut bersyukur punya orang tua yang kamu miliki gitu. Nah, itu karena kita tadi mungkin terganggu sama penerimaan tubuh kita sendiri dan lingkungan kita sendiri. Nah, berikutnya ya, ini akan menjadi lebih percaya diri ya. Jadi kalau kamu positif sama dirimu, kamu akan percaya diri. Kamu nggak peduli orang menjatuhkan kamu atau orang ngomongin kamu. Jadi kita seringkali peduli sama apa yang diomongin orang. Padahal orang ngomongin pakai perspektifnya dia. Kan kita nggak bisa ya semua orang suka sama kita ya. Dan kita juga nggak perlu nyenengin setiap orang kan. Nah, jadi hidup kita santai aja, diomongin, biarin aja. Itu urusan dia, bukan urusan kita. Nah, jadi kalau kita diomongin, jangan pernah kita ngerasa dijatuhin. Jadi abaikan. Kalau lingkungan kamu adalah lingkungan yang toksik, negatif, tinggalkan. Cari teman-teman yang semimpi dengan kamu. Teman-teman yang sepositif dengan kamu. Itu penting. Pilih pertemanan juga menjadi hal yang penting. Nah, konsep diri yang positif ini, kamu menerima keberadaan diri kamu itu apa adanya. Jadi, saya dilahirkan kulitnya gelap, ya udah. Saya dilahirkan keriting, terima. Ya, jangan ribut dengan keritingnya. Ini gimana cara ngelurusin rambut, kemudian disembunyi-sembunyiin. Kalau yang laki-laki, misalnya dikasih apa ya, minyak biar dia nampak lurus. Sebenarnya terimalah apa yang kita punya. Karena pas kita pandang-pandang, semua orang mayoritas lurus ya, kita keriting sendiri. Sebenarnya kalau kita berpikir positif akan menjadi menarik loh. Tapi karena kita negatif sama apa yang kita punya, jadi seolah-olah itu kamu nggak percaya diri gitu ya. Berikutnya, orang dengan konsep diri positif itu akan memahami dan menerima sejumlah fakta bermacam-macam tentang dirinya sendiri. Saya yang bawel, saya yang kalau tidur ngorok gitu ya. Saya yang kemudian kalau makan nasi, kalau makan siang nasinya harus banyak. Ya nggak apa-apa sebenarnya. Jadi jangan terganggu dan sibuk dengan potret yang digambarkan orang lain bahwa cantik tuh harus kurus. Ya, kenapa kita ribut dengan tubuh yang harus kecil ya, dengan ramping gitu. Tapi bahwa yang penting tubuhmu sehat. Olahraga, makan teratur, istirahat teratur, makan apa saja. Apalagi kamu masih dalam masa pertumbuhan. Nggak usah diet-diet ya. Nah, terimalah diri kita apa adanya. Fokusnya apa? Ngembangin diri kamu ya. Next. Nah, karakteristik orang positif tuh begini deh ya anak-anak. Pertama, mampu menjadi dirinya sendiri. Dia bangga sama dirinya. Ya, dia mampu memenuhi harapan-harapan sendiri.
Dia nggak peduli sebenarnya harapan individu lain. Jadi misalnya nih ayah ibumu. Ayah ibumu itu memang adalah orang yang melahirkan kamu lah, ibumu, ayahmu itu gitu ya. Tapi kamu adalah individu bebas yang bisa menentukan dirimu sendiri. Jadi kalau kamu memilih jurusan nanti pas SMA, mau IPA karena orang tua, mau IPS karena orang tua, jangan lakukan itu. Kalau orang tua memaksakan cita-citanya nggak kesampaian kepada kamu, kamu berhak untuk menolak. Karena kamu berhak bahagia, nak. Banyak orang sekarang di Indonesia, dia kuliahnya apa, kerjanya apa. Lalu banyak orang yang merasa tidak bahagia karena dia tidak pernah memilih jurusannya sebenarnya menjadi passion dan hobinya. Misalnya ya, bayangkan gini, kita hobi nyanyi dan musik. Lalu dibilang itu hanya hobi. Yang utama adalah kalau cita-cita tuh harusnya jadi dokter, jadi insinyur, padahal enggak. Nah, jadi hobi, coba kamu bayangkan hidupmu kelak, kalau menjalankan sesuatu yang kamu suka terus dibayar, bahagia banget kan? Nyanyi suka, dibayar nyanyi puluhan juta. Lalu misalnya kamu suka bola, kemudian kamu menjadi pemain bola profesional, udah kamu hobi bola, dibayar lagi, lebih bahagia kan? Sekarang kamu jadi dokter, tapi bukan impianmu. Lalu walaupun dibayar, kira-kira bahagia nggak menjalankan pekerjaan itu? Padahal pekerjaan itu akan kamu lakukan hingga kamu ya tua. Bayangkan selama hingga kamu tua, kamu nggak bahagia menjalankan apa yang menjadi pekerjaanmu. Jadi kamu hobi fotografi, tekuni. Kamu hobi melukis, tekuni. Itu memang passionmu, kecerdasanmu, ya. Nah, yang kedua adalah memiliki penerimaan lebih besar ya terhadap orang lain, memiliki penerimaan lebih besar terhadap diri sendiri. Maksudnya begini, lebih besar terhadap orang lain itu ya kamu mengerti bahwa temanmu pasti punya kelemahan kan. Ini aku tuh paling sebel sama dia adalah kalau lagi ngapain gitu. Terimalah itu. Emang gue sebel malu kalau pas lu begini gitu. Tapi ya terima aja gitu. Lalu penerimaan apalagi terhadap dirimu sendiri. Ya, kemudian mampu mengarahkan kehidupan atau apa yang dia inginkan. Oh ya Pak, terima kasih ya Pak. Berarti saya pencet yang ini. Tengahnya. Oh tengah. Ini. Oke, baik. Siap, terima kasih. Nih, mampu mengarahkan kehidupan atau tahu apa yang dia inginkan dan butuhkan dalam hidupnya. Oke. Ibu, saya mau nanya, kalau misalkan ibu punya temen yang menurut dia lingkungan hidup dia itu toksik, padahal dia sendiri yang bikin toksik, tapi dia nggak nyadar, tuh gimana ya Bu? Jadi dia yang bilang pertemanannya toksik. Ya, lingkungan kehidupan dia yang menurut dia toksik, padahal dia sendiri yang bikin toksik, cuma dia nggak nyadar. Oh, oke. Jadi dia kayak seolah-olah kayak ngelain ke orang lain gitu. Oke. Dino, saya ingin bertanya, cara ngilangin sifat tidak enakan sama orang gimana ya? Apa sifat apa? Sifat tidak enakan sama orang. Dan selalu berbuat hal yang negatif, sebenarnya dia sedang tidak baik-baik saja secara mental. Dia itu nggak sehat mental. Karena orang yang sehat mental, ya ini ya, kamu lihat aja pertemananmu ya. Kalau dia sehat mental, dia akan memperlakukan kita dengan baik. Orang-orang yang iri, dengki, suka ngomongin itu kan gak sehat mental sebenarnya. Dirinya merasa terancam oleh kehadiran kita. Lalu kita mau ngapain? Ya biarin aja, itu kan urusannya dia. Apa yang dia pikirkan tentang kita pun urusannya dia. Gak usah pernah kita peduli orang ngomong apa. Bahkan ketika teman kita ngajak temennya yang lain untuk membenci kita, kan dia benci kita tuh. Terus dia ngajak-ngajak teman yang lain untuk ikut benci kita. Biarin aja, tinggalin. Begitupun orang yang toksik seperti tadi. Kamu misalnya nih, dia nggak bahagia. Mungkin sarankan untuk dia, kalau dia mau dengar, coba dia konseling. Mungkin dengan begitu dia bisa lebih menyadari kesalahannya. Tapi kalau dalam satu pertemanan dia toksik, lalu udah dikasih tahu tapi dia juga enggak, ya kamu tegas aja tinggalin. Batasi aja pertemanan dengan dia, batasi sebisa kamu lakukan gitu. Nah, jadi itu penting karena kamu menjaga kesehatan mentalmu gitu ya. Jadi nggak usah ngomongin panjang kali lebar sama orang yang
dia nggak, memang negatif, dia lagi nggak nyadari kesalahannya dan dia lagi nggak sehat mental. Kamu ngomong apapun nggak bisa disalahkan, yang ada selalu menyalahkan orang lain gitu. Nah, jadi gimana cara menghadapinya? Ya kalau dia bisa dibilangin suruh konseling bagus, biar dia berubah. Kami sayang kamu, coba, dan kamu tuh sebenarnya orangnya baik. Hanya nih kamu kayaknya sedang ada masalah. Kalau bisa konseling aja dulu. Mungkin dengan begitu ini hubungan silaturahmi kita akan jadi lebih baik gitu. Bilang aja begitu. Jadi maaf untuk sementara kita tinggalkan. Kalau kamu kemudian bilang nggak enak, nggak itu ya, nih ngejawab sekali Valen, nggak enak. Jangan pernah merasa nggak enak. Kalau nggak enak itu menyiksa kita. Jadi gini loh, orang minta tolong nggak enakan, ayo ngumpul di sini. Padahal kita nggak mau, tapi karena nggak enak kita datang. Buat apa menyiksa diri? Kamu lebih baik tegas. Oh nanti kalau itu saya nggak ditemenin. Ya udah kamu siap aja nggak ditemenin. Karena kamu nggak kenapa-napa kok. Dibanding kamu nggak enak gitu ya. Termasuk tadi ya temanmu kayak gitu, nggak enak ngomongnya. Ngomong aja tegas. Kami sayang kamu, tapi kalau kamu begini terus kita nggak bisa. Omongin aja. Apapun tanggapan dia, biarkan. Tapi kamu benar-benar tinggalin. Agar dia belajar dari kesalahan. Kalau dia sudah kembali sehat mental dan baik, ya nggak apa-apa kan, balik lagi. Nah sama halnya yang tadi ditanyakan terakhir, bagaimana menghilangkan sifat nggak enakan. Kalau merasa nggak enak atau kamu nggak mau, ya nggak usah. Jangankan temenmu, orang tuamu aja, ya kalau menginginkan sesuatu dan dijatuhkan ke kamu dan kamu nggak mau, lalu kamu nggak enak, kamu akan tersiksa. Jadi kamu harus belajar menyatakan tidak, berani mengatakan tidak, itu penting. Orang Indonesia ini budayanya diajarkan nggak suruh penurut, nggak banyak nanya, udah nggak usah banyak nanya gitu. Terus gini, udah yang papa mama pikirkan adalah yang terbaik bagi kamu, tapi kita nggak pernah diajak ngomong yang terbaik bagi kita. Jadi ya sekali lagi, nggak usah ragu mengatakan tidak, ya. Oh sorry, aku nggak bisa nongkrong karena aku tuh lagi ngerjain apa atau lagi latihan apa. Lebih baik kamu cari kesibukan lain. Jadi kamu bisa melawan ketidakenakan itu karena kamu punya kesibukan yang lain. Saya pikir itu ya sudah kejawab semua. Saya balikin ke Ibu Guru. Oke, demikian ya. Seminar ini sudah selesai. Ya, seminar ini diselenggarakan di SMP Swasta Al-Hadiriyah. Dan tadi antusias loh, banyak juga yang bertanya. Semoga ini menarik dan juga bermanfaat. Kalau bermanfaat, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum.